Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ekonomi syariah. Berikut ini informasi yang perlu kita simak bersama. Dan pemerintah bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Namun untuk mewujudkan hal itu, masih banyak hambatan yang harus diselesaikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu menjelaskan, mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan ekonomi syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini menempati posisi 4 secara global. Pemerintah menargetkan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. Ya, pemerintah rajin mengingatkan besarnya manfaat pengembangan ekonomi syariah, namun masih banyak hal yang harus kita koreksi saudara untuk mewujudkan ekonomi syariah yang lebih baik. Kita diskusi malam ini dengan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, M. Anwar Basyori. Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Anwar, ini sebelum Lebaran Pak Wapres mengatakan kita punya potensi yang sangat besar untuk mengembangkan zakat ataupun wakaf gitu ya. Cuman dari perspektif BI sendiri, bagaimana kita menjadikan zakat atau wakaf itu lebih produktif? Jadi nanti perluasan manfaat dari zakat wakaf ini juga maksimal. Ya, makasih Mbak Ilona. Tapi sebelum ke sana kita harus paham dulu bahwa keuangan syariah itu dibagi dua. Ada yang komersial, bank, suku, dan yang lain, ada sosial, Islamic Social Finance. Nah, JSWAF ini zakat, infak, wakaf, sodako, termasuk zakat, wakaf itu adalah sosial. Nah, itulah potensi yang hanya dimiliki di Indonesia, karena itu berbasis keumatan. Cuman memang kalau kita bicara kita bicara wakaf, bicara mengenai zakat, itu kan kebanyakan dana sosial dan mandek kepada sosial gitu, Mbak. Jadi sosial itu sosial, jadi cost center ke cost center. Nah, ini bagaimana ini menjadikan sebagai dari cost center menjadi profit center atau yang produktif. Bicara zakat, itu punya fungsi yang utama adalah untuk konsumsi. Meyakinkan daya beli masyarakat ada. Luar biasa di dalam Ramadan ini kan. Tapi memang yang belum berkembang adalah fungsi wakafnya. Karena wakaf berhubungan dengan produksi dan investasi. Jadi kalau zakat didorong untuk meyakinkan konsumsi, mendorong konsumsi masyarakat. Karena daya beli tertahan dalam rangka pandemi. Dan wakaf juga kita dorong untuk investasi. Dua mesin ekonomi, konsumsi sama investasi itu bergerak di Indonesia. Lantas bagaimana kita membuat basis wakaf ini lebih produktif, Pak Anwar? Sehingga tentunya kemarin juga di dalam minggu yang lalu Pak Wapres, Pak Gubernur Bank Indonesia, dan beberapa Bapak Ibu yang lalu mengatakan bahwa betul, karena satu memang kita perlu literasi. Karena kan kita biasanya wakaf itu adalah untuk bangun kuburan, bangun masjid, kan gitu ya. Sehingga mandek, dananya itu mandek, tidak produktif. Sehingga di sini kita harus buat berbagai proyek, dan sudah ada Mbak, bukan berarti belum ada. Namanya ada forum wakaf produktif, ada untuk pertanian, ada untuk yang lain, kemudian namanya tanahnya itu adalah bagian daripada zakat. Kalau tanahnya tanahnya dari wakaf. Kalau tanahnya dari wakaf, dipakai untuk pertanian, pasti cost of fund-nya lebih murah dibandingkan dia sewa. Sehingga disitulah perpaduan antara dana wakaf itu menjadi produktif. Dan itu luar biasa, untuk sektor-sektor perhotelan, sektor-sektor properti yang lain. Jadi berbagai hal itu dilakukan, dan sekarang termasuk kita mendorong instrumen wakaf produktif kita, cash wakaf link suku, adalah itu melingkan antara dana sosial dengan dana komersial yang tentunya suku pemerintah, dana wakafnya sosial. Sehingga lebih produktif dan untuk biaya-biaya yang lain. Ya, semoga lebih produktif lagi ke depan. Tapi ini di tahun 2020 kan sebenarnya kan diperkirakan JIS itu tumbuh moderat ya Pak, 20-30% dari data Bank Indonesia yang dikirimkan kemarin dari Pak Anwar ke saya. Nah, kalau dari Basnas sendiri melihat bahwa mungkin lebih lebar lagi, potensi wakaf itu bisa mencapai 500 triliun rupiah. Nah, kalau nilai ini bisa kita kumpulkan, bagaimana pembangunan ekonomi yang bisa kita rasakan nantinya? Ya, jadi kita bicara antara potensi dengan realisasi yang sekarang, Mbak. Itu bukan berarti bahwa, contohnya zakat, bukan berarti bahwa kalau dari Basnas kan memang targetnya 14 triliun, karena memang UPZ kita hampir 572, itu memang rata-rata 25 miliar, kalikan 572, itu sekitar 14 triliun. Tapi bukan berarti bahwa orang Indonesia belum bayar zakat. Memang masih di luar itu. Sehingga tantangannya adalah yang selalu dilakukan, makanya ada gerakan
Cinta Zakat yang dilakukan Pak Presiden 15 April yang lalu, kemudian ada gerakan wakaf uang yang di launching. Jadi ini masalah literasi juga dilakukan, infrastruktur ekosistem harus dilakukan. Jadi bukan berarti bahwa itu belum ada, dan itu potensi itu hanya di Indonesia, Mbak, untuk dana sosial itu. Nggak bisa dimiliki, mungkin boleh London sebagai pusat ekonomi syariah, keuangan syariah dunia. Tapi dia nggak bisa melakukan Islamic Social Finance itu hanya di Indonesia, karena basisnya adalah masyarakat muslim, tinggal kita lakukan sebagai alternatif sumber pembiayaan ekonomi untuk mengenerate tadi konsumsi sama investasi dan mendorong proses transformasi ekonomi di Indonesia. Pun membantu masyarakat yang prasejahtera ya Pak Anwar? Pasti untuk masyarakat. Baik, Pak Anwar, kembali ke soal potensi tadi. Kita lihat kan penduduk muslim di Indonesia itu terbesar ya. Kita juga punya cita-cita mengembangkan ekonomi syariah nomor 1 di dunia begitu. Tapi sekarang masih posisi 4. Nah, apa upaya ekstra yang perlu kita lakukan supaya benar sesuai dengan cita-cita pemerintah kita menjadi pusat rujukan ekonomi syariah? Ya, kalau kita bicara ekosistem sudah ada, Mbak. Kita sudah punya master plan. Kelembagaannya kita sudah punya KNIKS, ada 16 lembaga dipimpin Pak Presiden langsung, Pak Wapres sebagai ketua harian, BI termasuk di dalamnya. Kemudian masyarakat ekonomi syariah ada, kemudian asosiasi sudah ada semua, tinggal kita implementasikan. Tapi memang proses itu perlu proses. Kemarin kita 2017 ranking 11, kemudian ranking 10, sekarang memang ranking 4. Nah, memang menuju ke semifinal maupun final itu adalah luar biasa tantangannya. Sehingga disitulah orkestrasi ekosistem dilakukan, mulai dari bagaimana mengembangkan usaha-usaha syariah dengan pilar-pilarnya, infrastrukturnya, bagaimana kawasan halal didorong oleh Pak Wapres, bagaimana sertifikasi didorong, bagaimana menjadi lifestyle, edukasi literasi yang 16% di literasi, bahwa kita bicara ekonomi syariah adalah untuk rahmatan lil alamin. Kita bicara mengenai dana wakaf diswaf itu adalah untuk sumber pertumbuhan ekonomi, dan itu yang harus didorong terus, sehingga orkestrasi itu jalan. Kemudian jadi usaha syariah jalan, keuangannya jalan, literasi juga jalan, dan itu mendorong pada tadi salah satu untuk menuju ranking 1 tadi. Berarti di sini juga termasuk soal pembenahan regulasi ya Pak? Karena kalau kita lihat misalnya dari perbankan syariah Indonesia itu juga tumbuhnya cukup stagnan kalau kita lihat. Pangsa pasarnya juga baru sekitar 5%. Ya memang, kalau kita bicara keuangan kan ini lagi proses berjalan. Kenapa kemarin ada merger? Karena memang di dunia, Mbak, itu belum ada linkage bahwa keuangan ekonomi syariah itu kita match dengan keuangannya. Hampir kalau kita bicara ekonomi Indonesia itu banyak sekali, termasuk makanan. Hampir tidak ada makanan di Indonesia yang di supermarket itu tidak ada label MUI-nya kan, tidak ada label halalnya. Tapi memang belum semua produk itu dibiayai dari lembaga keuangan syariah, mungkin karena kapasitasnya. Sehingga ini proses berjalan. Banknya kita di merger oleh Bapak Presiden, kemudian ada merger, kemudian nanti berbagai suku yang lain, sehingga keuangannya itu size-nya besar, ekonominya jalan, itu nanti bisa matching. Berarti kapan kira-kira kita bisa jadi puncaknya, jadi rujukan ekonomi syariah, Pak? Kita tidak artinya semifinal kita lakukan. Jadi orkestrasi ini sudah dilakukan, kemudian kita menuju kepada proses nomor 1 itu memang perlu proses suatu pengorbanan yang orkestrasi. Platformnya sudah ada, kelembaganya sudah ada, kemudian berbagai gerakan-gerakan sudah ada, insya Allah lah. Kita tunggu hasilnya, insya Allah kita akan meyakinkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat referensi ekonomi syariah di dunia, Mbak. Baik. Demikian guys, serial pembahasan ekonomi syariah. Semoga Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.